Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan mengulas kemarin ya, yang di video ini kita kemarin Bapak sudah memberikan tugas terkait bagaimana sistem jaringan, sistem transportasi, sistem pergerakan, contohnya di negara Cina. Jadi saya sudah membaca atau beberapa saya sudah melihat ya, bagaimana komentar kalian terhadap video yang Bapak berikan. Jadi di sini sebenarnya di video ini itu adalah bagaimana sistem transportasi yang dibangun di kota Guangzhou ya. Awalnya di sini bisa dilihat pada kondisi existing. Nah, di situ banyak transportasinya semrawut ya. Jadi di sini di Cina, di Guangzhou sendiri mempunyai istilahnya konsep BRT ya, atau bus rapid transit. Bagaimana dari BRT itu bisa diterapkan di negara China, khususnya di Guangzhou. Nah ini ya, ini gambarnya BRT. Jadi salah satu solusinya mereka mengonsep bagaimana sistem transportasinya yang efisien dan efektif. Di situ juga dijelaskan ini juga buat disabled people ya, jadi orang yang berkebutuhan khusus juga bisa menikmati dari rencana pembangunan tersebut. Nah, ini video mungkin tahun 2014 ya, mungkin ya, sudah lama. Jadi saya memberikan contoh supaya kalian tahu bagaimana sistem itu dibangun berdasarkan dari permasalahan yang ada di lapangan. Dari permasalahan tersebut, bagaimana dari pemerintahan sendiri itu memberikan solusi. Nah, dari tadi yang di depan itu, bagaimana mereka merencanakan dari tahap merencanakan, mengonsep ya, dikonsep, kemudian direncanakan, diaplikasi, dan yang terakhir nanti ada evaluasi dan monitoring seperti itu. Bagaimana perjalanannya itu, apakah sudah sesuai yang diharapkan, sudah sesuai yang output yang diharapkan dari pemerintahan itu sendiri. Nah ini contohnya, jadi ada jalur khusus kemudian dikendalikan oleh operator ya. Operatornya di sini berfungsi mengendalikan apabila ada permasalahan di lapangan. Nah, mulai dari lampu lalu lintas, kemudian jadwal keberangkatan bis, dan lain-lain. Nah, di situ sudah terintegrasi, sudah begitu terkonsepnya ya. Di situ kemudian ada jembatan penyeberangan, kemudian dia menyediakan juga buat pejalan kaki, ya, buat pejalan kaki atau trotoar yang aman dan nyaman. Nah, di situ dijelaskan juga ditampakkan bagaimana dari proses mereka membangun sampai dengan implementasi. Otomatis dalam perencanaan itu juga mereka tidak melupakan faktor lingkungan. Jadi dampak lingkungan itu juga diperhatikan. Bagaimana pembangunan tersebut nanti dampaknya terhadap lingkungan. Bagaimana mereka meminimalisir. Nah, ini disediakan juga buat bersepeda. Nah, siapapun pengguna silakan digunakan atau silakan menggunakan sepeda, ada jalurnya khusus. Nah, tuh mungkin sekilas itu gambaran ya. Supaya kalian lebih paham, maka saya berikan video. Oke, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan bahasan yang kemarin. Kalau di yang pertama kita sudah membahas sistem transportasi makro. Yang pertama adalah sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan, dan sistem kelembagaan. Kalau kita kemarin sudah berbicara terkait arus lalu lintas, atau kemarin apa ya? Ya,
Sistem kegiatan sudah. Kalau hari ini kita akan membahas sistem jaringan. Nah, oh ya, saya lupa, saya memakai ini ya, bukunya sistem transportasi ini karangan Fidel Miro. Silahkan kalian kalau mau beli silahkan ini. Oke, kita lanjut ke materi ya. Oke, assalamualaikum. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi. Untuk hari ini adalah jaringan transportasi. Kenapa sih kita perlu belajar di sistem transportasi jaringan? Karena di sistem transportasi ini nanti kita belajar secara komprehensif, secara keseluruhan. Mulai kemarin kita belajar ke sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan, dan sistem kelembagaan. Kalau sistem pergerakan yang kemarin ya, ada jenis-jenis pergerakan. Kita sudah membahas pergerakan spasial, pergerakan non spasial, dan lain sebagainya. Untuk hari ini kita belajar ke sistem jaringan. Kenapa kita harus belajar ke analisis jaringan? Karena di situ nanti ketika kita belajar sistem jaringan, maka di situ menurut bukunya Morlock ya tahun 88, di situ nanti secara sistematik dapat digunakan untuk menerangkan secara kuantitatif atau terukur elemen-elemen yang ada di transportasi. Nah, seperti itu. Jadi, oke, kita masuk ke materi yang pertama. Kita melihat dulu pengertian dari sistem jaringan transportasi. Apa? Kalau kita mengenal namanya jaringan, itu ada jaringan kalau kita di ilmu transportasi ada namanya jaringan transportasi. Oke, yang pertama kita menginjak dulu pengertian jaringan. Apa sih jaringan itu? Jaringan ialah suatu konsep matematis yang dapat digunakan untuk menerangkan secara kuantitatif. Berarti kalau secara kuantitatif itu apa? Berarti bisa terukur ya oleh suatu sistem yang mempunyai karakteristik ruang. Kemudian kalau transportasi sendiri itu mengandung pengertian apa? Jadi pengertian transportasi yaitu suatu kegiatan untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dan termasuk dalamnya ada sarana dan prasarana yang digunakan untuk memindahkan. Jadi ini sudah diterangkan di depan ya. Ada sistem jaringannya, kemudian ada sarananya yang untuk memindahkan orang ataupun barang. Kalau kita melihat secara umum bahkan alih transportasi ya seperti ini yang di bawah ini. Ada sumbernya, ada konsumennya, ada sumber daya, kemudian ada lokasi produksinya, ada pasar, ada konsumen. Nah, untuk memindahkan, misalnya konsumen di sini ada sumber dayanya, kemudian ke lokasi produksinya, kemudian ke pasarnya, baru ke konsumen, ini menimbulkan pergerakan. Nah, keseluruhan ini itu dinamakan sistem transportasi, seperti itu. Kemudian ada 5 unsur pokok di dalam transportasi. Ini juga saya ulang sekilas ya. Yang pertama ada manusia sebagai pihak yang membutuhkan, kemudian ada barang yang akan dibutuhkan, kemudian apalagi otomatis ada kendaraannya, kemudian ada prasarananya, yaitu kalau di darat itu bisa berupa jalan, kalau di laut bisa berupa sungai atau laut, kalau di udara bandar udara. Kemudian ada organisasi ya, organisasi atau pengelolanya. Nah, kemudian kalau kita menginjak ke jaringan transportasi, yaitu jaringan yang terdiri atas simpul atau nodes dan ruas atau link. Simpul, jadi simpul-simpul itu mewakili suatu titik tertentu pada ruas, dan ruas adalah garis yang menghubungkan titik. Jadi nanti ada titik, kemudian ada garisnya. Nah, seperti itu. Kemudian pada kondisi tertentu, untuk tujuan analisis, maka kadang-kadang ruas tersebut arahnya perlu ditunjukkan dalam bentuk busur berarah. Jadi untuk mempertegas arusnya, jadi arus lalu lintasnya, ada busur arah panah seperti ini. Kemudian terdapat cara lain untuk menunjukkan suatu jaringan transportasi, yaitu cara matrik hubungan dan cara matrik simpul atau ruas simpul busur. Nanti kita lihat contoh di belakang ya, gambaran atau gambarnya ya, supaya kalian lebih memahami.
Nah, di sini ya, ini contoh jaringan dalam bentuk grafis. Di sini ada angka ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian busur ini yang menghubungkan misalnya nomor 3 ke nomor 5 atau nomor 3 ke 4. Nah, simpul atau node dapat mencerminkan persimpangan kota dan fasilitas-fasilitas tetap lainnya seperti terminal, kereta, pelabuhan, dan bandar udara. Kemudian ruas ini mencerminkan ruas jalan antar persimpangan atau ruas jalan antar perkotaan. Ruas, ini ruasnya ya. Ruas 4 ke 5, ruas 1, 3 ke 2, ini ruasnya. Kemudian kalau kita ngomong ruas ini, kalau di jalan perkotaan ada namanya ruas jalan antar persimpangan atau ruas jalan antar kota, ataupun jalan rel antar kota maupun antar stasiun, alur penerbangan antar bandara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya bandara yang ada di Surabaya dengan yang ada di Semarang misalnya. Kemudian pelabuhan laut satu dengan lainnya. Untuk mengefisiensi pergerakan terjadi dalam jaringan transportasi, maka sistem jaringan perlu didesain secara hierarkis sesuai dengan kebutuhan arus lintas yang melalui jaringan tersebut. Jadi untuk memperlancar kita melakukan mobilisasi atau pergerakan, maka kita perlu mendesain jaringan transportasi itu yang efisien seperti itu. Nah, kalau kita belajar ke jaringan jalan raya, kita mempunyai model. Jadi kita mempunyai beberapa model jaringan jalan raya. Yang pertama yang sebelah kiri ada namanya jaringan gridnya. Bentuknya seperti ini. Biasanya berada di daerah kota atau metropolitan. Kemudian ada namanya jaringan radial. Daerah pusat perdagangan. Misalnya ketika pusat perdagangannya itu berada di tengah kota seperti ini, biasanya memakai jaringan radial. Kemudian modifikasinya seperti ini. Ya, ini nanti arusnya dari sini menuju ke pusat kota, menuju CBD, misalnya dari arah sini ataupun dari arah sini. Kemudian model yang lain adalah jaringan pola heksagonal. Biasanya kalau ini jarang dipakai ya, kebanyakan itu model jaringan jalan itu yang seperti ini. Yang pertama ini model grid ataupun yang radial. Oke, kita lanjut ya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam konsep dasar hierarki sistem jaringan jalan, antara lain jarak antar persimpangan, penentuan jaringan yang baik dan efisien. Jadi kalau kita melihat hierarki jalan, di sini ada namanya jalan arteri, kemudian di sini ada jalan kolektor, sama namanya jalan lokal. Nah, kalau kita gambarkan dalam suatu ini ya, di slide ini adalah ini merupakan jalan arteri. Kemudian ini statusnya yang di bawahnya ada namanya jalan kolektor, menghubungkan antara misalnya ibu kota dengan kecamatan, itu melalui jalan kolektor. Kalau jalan lokal itu menghubungkan misalnya antara desa dan desa. Nah, ini lebih gampang untuk memahami ya. Jalan arteri, kemudian jalan kolektor dan jalan lokal. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah gambar klasifikasi jalan sesuai fungsinya sebagai media arus lintas dalam pelayanan daerah. Nah, di sini kalau kita melihat trafik, jadi di sini arah lalu lintasnya, kemudian ini adalah penggunaan lahannya. Dengan demikian, setidaknya terdapat dua pertimbangan dasar dalam menentukan. Jadi, ada pertimbangan khusus dalam menentukan fungsi klasifikasi jalan dan jaringan jalan, yaitu akses dan mobilitas. Ketika kita akan menentukan jalan itu apakah jalan primer atau jalan kolektor, kita harus melihat dari yang itu ya, yang di sini ya. Yang pertama adalah aksesnya bagaimana, aksesibilitas, dan pergerakannya bagaimana, atau yang disebut dengan mobilitas. Nah, ini harus memperhatikan dua hal. Ketika kita nanti menyebut itu jaringan jalan arteri, maka di situ pastinya kalau kita melihat di MKJI, di situ pasti arus lalu lintasnya itu kecepatannya tinggi karena memang jalan arteri itu didesain untuk kecepatan tinggi, kemudian tidak ada hambatan samping atau minim hambatan samping, misalnya jalan tol. Oke.
Kemudian ini adalah karakteristik pergerakan setiap kelas jalan. Jadi klasifikasi jalan ini kita melihat dari kelas jalan juga sangat ditentukan oleh karakteristik pergerakan lintas yang menggunakan jaringan jalan tersebut. Perjalanan jarak jauh yang sifatnya pergerakan memerlukan kecepatan tinggi, maka perlu dipisahkan dengan perjalanan lokal jarak pendek yang tipikal penggunanya akan memerlukan kemudahan dan keselamatan dalam akses ke lingkungan sekitar. Jadi ada pemisahan ketika itu kita berbicara jaringan jalan, karakteristik jaringan, maka ada pemisahan antara perjalanan pergerakan yang jarak jauh dengan jarak dekat. Kemudian kita belajar ini ya, gambar unsur-unsur jalan ya. Kalau kita melihat pengertian jalan itu ada di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Jalan itu adalah prasarana. Jadi jalan itu merupakan prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan. Nah, ini bagian jalannya seperti ini ya, digambarkan. Bagian jalan yang meliputi bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jadi perlengkapan jalan ini nanti gunanya untuk keperluan lalu lintas. Misalnya terkait dengan bagian-bagian atau bagan-bagan jalan, di sini ada namanya jalur lalu lintas. Kemudian ada namanya bahu jalan. Kemudian yang sebelah kiri batasnya ya, batas pinggir, ini jalur pejalan atau yang disebut dengan trotoar. Jadi trotoar itu fungsinya untuk pejalan, jadi tidak tepat apabila trotoar untuk berjualan ya. Nah, nanti pedestriannya masa jalan di sini ya. Jadi memang ini didesain bagian atau unsur jalan ini untuk jalur pejalan itu trotoar. Kemudian untuk pembagiannya ada ini ruang manfaat jalan ya, yang termasuk ini lebar efektif sampai sini. Kemudian milik jalan itu batasnya pinggir sampai sini. Kalau pengawasan jalan itu dari kiri sampai kanan ini. Nah, ini namanya ruang pengawasan jalan. Nah, silakan kalian baca di sini. Apa sih yang disebut dengan ruang manfaat jalan, kemudian ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Jadi ketika kalian akan menggambar geometri jalan ataupun menggambar unsur-unsur dalam jalan, maka harus lengkap gini. Ada lebar efektifnya, misalnya di tengah ini ada namanya median ya, kalian tulis atau kalian gambar di sini median, berapa lebarnya median. Nah, ini jalur lalu lintas. Jalur nanti dibagi dua, arus misalnya ke utara ke selatan, ada namanya lajur. Ini lajur ya, lajur 1, lajur 2. Dua lajur ini kalau jumlahnya ini namanya jalur ya, jadi beda. Nanti lebih jelas dijelaskan di teknik lalu lintas ya. Di situ nanti dijelaskan bagian-bagian atau nanti perhitungannya langsung ya. Kemudian bisa lanjutkan ya, kita ke sistem jaringan jalan. Kalau kita berbicara sistem jaringan jalan, ada namanya sistem jaringan primer. Jalan primer itu ada namanya jalan arteri primer, ada jalan kolektor primer, dan jalan lokal primer. Tadi sudah saya beri di depan ya analoginya atau digambar supaya lebih memahami. Jadi di jalan primer itu memang dibagi menjadi 3 arteri primer, yaitu ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang 1 yang berdampingan, atau ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang 1 dengan kota jenjang kedua yang berada di bawah pengaruhnya. Jadi kalau arteri primer misalnya jalan utama yang menghubungkan Malang ke Surabaya seperti itu. Misalnya silakan kalian pelajari, dibaca ya ini. Kemudian sistem jaringan jalan sekunder. Ini kalau jalan sekunder itu dibagi 3, jalan arteri sekunder, ada kolektor sekunder, dan lokal sekunder. Nah, nanti materi ini nanti saya berikan di Google Classroom. Nanti silahkan dipelajari lagi. Mana-mana nanti yang kalian memang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Oke, di sini ada namanya sistem jaringan jalan primer. Oke, saya pindah ya supaya kelihatan sebelah kiri. Saya lanjutkan, di sini ada sistem jaringan jalan primer dan yang sebelah kanan adalah sistem jaringan jalan sekunder. Oke,
tadi pengertian di depan saya Bapak jelaskan dengan gambar ya. Di gambar ini kita sebelah kiri dulu ya, di jaringan jalan primer. Di sini ada kota jenjang 1, ada kota jenjang 2, kota jenjang 2. Jadi kalau jaringan jalan primer itu menghubungkan kota jenjang 1 dengan jenjang ini 2, sini atau ke sini, ini atau ke sini ya. Kalau lokal primer itu di sini ya, lokal primer. Kalau kolektor ini adalah kota jenjang 2 dengan 2. Kalau arteri merupakan utama ya. Kalau kolektor primer di sini. Ini hierarkinya. Ini juga kolektor primer. Ini juga, ini kalau ini lokal primer ya. Kemudian kalau kita ke sebelah kanan ya, sistem jaringan jalan sekunder. Di sini ada perumahan ke kawasan sekunder, itu lokal sekunder. Kemudian kalau arteri ya, ini kawasan dengan kawasan lainnya. Ini adalah jaringan arteri sekunder. Jadi di kawasan satu dengan kawasan lainnya. Jadi kalau di sini adalah kota jenjang 1 dengan jenjang 2. Ini jalan arteri primer. Kalau di sini adalah arteri sekunder. Coba kalian baca lagi ya. Kalau arteri sekunder, nah ini. Ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke 1 atau menghubungkan kawasan sekunder ke 1 dengan kawasan sekunder ke 1 atau menghubungkan kawasan sekunder ke 1 dengan kawasan sekunder kedua. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ya, menghubungkan kawasan 1 primer ke sekunder. Ini namanya arteri sekunder. Di sini juga kawasan sekunder dengan kawasan sekunder 3 dengan 3. Ini namanya kolektor sekunder. Nah, ini terkait sistem jaringan jalannya ya. Kemudian klasifikasi jalan berdasarkan status atau kewenangan. Nah, ini berdasarkan kewenangannya. Ada namanya jalan nasional, itu punyanya pusat ya. Jadi pembinaan pemerintah pusat. Kemudian ada jalan provinsi, itu biasanya tanggung jawab dari pemerintahan daerah tingkat 1 atau instansi tunjuk. Kemudian ada namanya jalan kabupaten, jalan kota, kota Medan. Ini di bawah pemerintah daerah tingkat 2. Jalan desa, maka ya tanggung jawabnya adalah pemerintah desa atau kelurahan. Ini menurut statusnya atau menurut kewenangannya. Oke, ruas jalan yang termasuk ke dalam klasifikasi jalan nasional. Jadi, ruas jalan manakah yang termasuk ke dalam klasifikasi jalan nasional? Kalau punyanya jalan nasional itu meliputi jalan kolektor primer, jalan arteri primer, kemudian jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi, dan jalan lainnya mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan nasional. Nah, ini yang digolongkan termasuk ke jalan nasional. Kemudian yang termasuk klasifikasi jalan provinsi apa aja? Di sini namanya ada jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota lainnya. Kemudian ada jalan kolektor primer lagi yang menghubungkan kabupaten dengan kabupaten lainnya, ataupun jalan yang mempunyai nilai strategis yang ditinjau dari kepentingan provinsi. Kalau yang di atas kepentingan nasional, kalau yang di bawah ini kepentingan provinsi. Kemudian adalah jalan yang ada di dalam daerah khusus ibu kota Jakarta, kecuali yang ditetapkan sebagai jalan nasional. Jadi di luar jalan nasional ini bisa termasuk jalan provinsi. Nah, kalau jalan itu sudah ditetapkan jalan nasional, berarti ya milik nasional, seperti itu. Kemudian kalau jalan kabupaten apa? Jalan kabupaten yang meliputi jalan kabupaten atau kota, yaitu jalan kolektor primer yang tidak termasuk ke dalam baik jalan nasional maupun jalan provinsi. Jadi di luarnya ini maka itu merupakan jalan kabupaten. Jalan yang termasuk yang kedua adalah jalan lokal primer. Kemudian jalan sekunder yang tidak masuk ke dalam baik jalan nasional maupun jalan provinsi. Pokoknya selain ini, dua ini itu masuk ke jalan kabupaten atau jalan kota. Atau jalan lainnya mempunyai nilai strategis ditinjau dari segi kepentingan kabupaten atau kota Medan. Jadi ini ya, saya ulangi, ruas jalan ini yang termasuk nasional,
ini masuk provinsi dan masuk kabupaten atau kota madya. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan terkait sistem jaringan. Silakan nanti apabila ada pertanyaan atau kalian masih bingung klasifikasi jalan, nanti kita pelajari lagi atau kita diskusi lagi dengan studi kasus supaya kalian memahami. Jadi dengan kita belajar ke analisis jaringan transportasi ini, nanti kalian bisa menerangkan dari keseluruhan karakteristik sistem transportasi. Jadi di dalamnya kalian bisa melihat karakteristik sistem transportasi misalnya di dalam perkotaan dengan kita belajar ke jaringan jalannya itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari Bapak. Semoga kalian bisa menangkap ilmu yang Bapak berikan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.